gue bisa ngerasain perjuangan dan pengorbanan Sore ataupun Jonathan di dalam cerita ini sebagai pasangan gitu, bagaimana mereka ya saling mengerti, saling mau membuat pasangannya untuk lebih baik. Bisa kena nggak ya ke penonton gitu. Nah di situ tuh ada ketakutan tersendiri, tapi setelah kayak persiapannya matang, terus juga syuting, produksi, terus akhirnya kita nonton hasilnya, wah di luar ekspektasi sih. Halo Tribuners, balik lagi di konten paling salah bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada Dion Miyoko. Tepuk tangan dulu dong. Yo. Biar rame. Karena lagi dikit. Jadi Mbak Dion datang bersama dengan film Sore Istri dari Masa Depan. Betul. Oke, ini diangkat dari diadaptasi dari mini series atau gimana nyebutnya nih? Iya, jadi ini tribute to web seriesnya Sore yang 2017 sudah viral gitu. Terus 8 kemudian akhirnya tayanglah film ini. Oke. Gitu. Secara cerita masih sama kan Mas Dion, atau ada sedikit perubahan dan pengembangan? Sebenarnya kalau untuk DNA-nya itu sebenarnya masih sama, benang merahnya masih sama, tapi untuk penceritaan dan juga karakternya jauh lebih dalam, jauh lebih dewasa. Mungkin penggambarannya itu kalau web seriesnya itu menceritakan karakter Joe sama Sore itu mungkin hanya 40%-nya, ini udah 60% lebih banyak gitu. Jadi ya secara durasi juga ya memang lebih panjang, tapi untuk masalah produksi, penceritaan, persiapannya itu lebih proper semuanya gitu. Oke, boleh mungkin yang belum pernah nonton mini seriesnya bisa dikasih tahu Sore Istri dari Masa Depan ini tentang apa sih? Jadi sebenarnya memang kehidupannya Jonathan ini, gue sebagai Jonathan yang memang tinggal di Kroasia, sebuah kota namanya Grozny gitu. Dia itu mengasingkan diri dari Jakarta, keluarganya memang sengaja dia pergi dari masa kelamnya gitu, tinggal jauh dari keluarganya sampai akhirnya tinggal di sebuah kota yang sangat kecil. Karena memang ada sesuatu yang belum selesai gitu, unfinished business, yang sampai membuat si Jonathan itu tinggal sendiri di situ gitu. Nah, di satu hari akhirnya datanglah istri dari masa depan si Sore ini gitu, yang mengaku-ngaku menjadi istrinya dia di masa depan, sampai akhirnya dia itu ingin merubah hidupnya Jonathan untuk lebih baik lagi gitu. Berarti kayak yang tadi bilang, berarti nggak jauh beda sama seriesnya ya? Masih sama, untuk masalah sinopsis dan untuk DNA itu masih sama, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang udah nonton web seriesnya itu lebih terjawab di film ini. Tapi yang belum nonton web seriesnya pun juga nggak apa-apa banget, nggak usah nonton dulu gitu, karena bisa banget menikmati ceritanya, nggak bikin bingung juga asal usulnya seperti apa gitu. Jadi akan tetap menjadi puzzle yang utuh gitu di film ini gitu, nggak harus kayak pengen tahu dulu dari web seriesnya. Malah kalau menurut aku sih lebih pas lagi kayak yang belum nonton web series ya udah nonton filmnya aja dulu gitu. Nanti setelah nonton film Sore ini mau dilanjutin, mau nyocokin di web seriesnya ya itu terserah gitu. Berarti nggak usah ngejar lo yang di YouTube-nya? Nggak perlu, karena ini bukan kayak bagian prequelnya itu, bukan. Kalau untuk karakternya sendiri ada pengembangan kah dari series? Iya, jauh sih pengembangannya, karena memang karakter Joe dan Sore-nya sendiri pun juga sangat bertumbuh gitu ya dibandingkan web seriesnya gitu. Secara umur pun juga sangat berbeda gitu. Jadi web seriesnya itu kan dibuat tuh 2016, tayang 2017. Jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu. Dan sekarang Joe diperanin sama guanya sendiri lagi gitu. Dengan pendalaman dan juga karakternya sendiri pun juga jauh lebih dalam, jauh lebih dewasa, jauh lebih bertumbuh lah gitu. Dan untuk background karakternya pun juga lebih detail sih gitu. Apa yang lu rasain banget ketika ngebaca skrip buat filmnya? Nih Joe-nya udah mulai beda nih dibanding di series. Yang ngebedain, wah pas gue baca pertama kali skripnya sebelum memulai persiapan dan juga reading lain-lain gitu ya, tapi gue ngerasain tuh kayak aduh ini dalam banget lagi nih ceritanya gitu. Kayak karakternya kayak lebih bisa tahu ternyata Joe itu kenapa kayak gitu tuh dijawab di film ini gitu. Rasanya painful banget sih gitu. Setelah baca itu kayak rasanya kayak
iya, gue bisa ngerasain perjuangan dan pengorbanan Sore ataupun Jonathan di dalam cerita ini sebagai pasangan gitu. Bagaimana mereka ya saling mengerti, saling mau membuat pasangannya untuk lebih baik gitu. Jadi ya itu sih yang dirasain gitu. Tapi dikasih tahu sama Mas Yandi akan ada film itu kapan tuh? Apa udah lama atau? Udah lama. Jadi persisnya tuh 2021 itu kita lagi syuting Yang Hilang Dalam Cinta. Yandi ngabarin gitu, dia udah bikin draft pertama mungkin ya. Belum mungkin kayak lagi on progress gitu. Lagi nulis skrip, terus dia ngasih tahu web series Sore ini akan dibikin filmnya. Terus dia pun juga ngabarin gitu, sorenya itu adalah Siladara. Kebetulan kita waktu itu lagi syuting sama Siladara juga gitu. Jadi 2021 itu ngabarin, tapi dia baru ngasih skrip untuk pertama kalinya mungkin sekitar 2024 awal tahun gitu. Oh, oke. Berarti 3 tahun ya dia nyiapinnya? Hampir, iya. Cukup lama sih emang. Maju mundur lah gitu. Ya masalah investor, masalah skrip dan lain-lain gitu. Banyak sih. Tapi pas dikasih tahu gimana, Mas Jam? Pas dengar Sore mau dibawa ke film nih? Ya seneng, bangga iya, tapi deg-degannya juga banget gitu karena kesulitannya tuh banyak banget gitu. Waktu belum baca skripnya ya pasti kayak wah penasaran juga gitu ya, akan seperti apa gitu. Tapi pas baca skripnya wah gila susahnya setengah mati, kayak bacanya aja kayak wah ini film jadi apa ya gitu. Kayak kadang ada ketakutan sendiri gitu, kayak filmnya bisa kena nggak ya ke penonton gitu. Nah di situ tuh ada ketakutan tersendiri. Tapi setelah kayak persiapannya matang, terus juga syuting, produksi, terus akhirnya kita nonton hasilnya, wah di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi itu jauh lebih ke depan, jauh lebih bagus dari ekspektasinya gua sama Sila juga gitu. Jadi mind blowing sih gitu. Kalau mungkin satu kata yang lebih mewakilkan rasanya itu seperti apa pas nonton tuh kayak mind blowing gitu, kayak gila kok jadinya hasilnya kayak gini ya gitu, nggak kebayang banget gitu. Tapi ini kan bukan pertama kali juga sama Mas Yandi kan. Apa yang ngebedain ketika di direct yang sekarang ini kan series juga sama beliau kan, terus sekarang filmnya lagi sebeda apa dia? Gak tahu ya, mungkin gue ngerasa ini cukup personal karena Sore itu waktu itu dibuat karena memang terinspirasi dari hidupnya Yandi sendiri gitu. Karena dulu 2016 itu kan dia belum nikah, terus pacarnya yang sekarang jadi istrinya si Joan ini namanya Jo juga jadi Joan gitu. Dia fashion designer, dia punya kebiasaan istilahnya tuh ya begadang, terus juga dan lain-lain, kayak istilahnya tuh dia ingin mengubah hidup pasangan ini lebih baik gitu. Dan akhirnya terinspirasi dan menjadi film Sore jadi web series Sore itu gitu. Dan itu project pertama yang mungkin bisa jadi kayak langkah cukup jauh lah, cukup besar juga buat Yandi sebagai filmmaker gitu. Kan dari web series Sore itu akhirnya muncul lagi tuh kayak Mengakhiri Cinta dalam 3 episode, terus juga film pertama Keluarga Cemara dan lain-lain gitu. Dan itu pun juga perkenalan gue pertama juga sama Yandi gitu. Jadi sampai akhirnya kayak dipertemukan lagi dalam project Sore ini, terus kita develop bareng, diskusi bareng, rasanya tuh kayak punya nostalgia tapi dengan rasa yang beda banget sih gitu. Rasa yang kayak Yandi sih wah bertumbuhnya tuh luar biasa pesatnya sih menurut gue, karena sebagai filmmaker, sebagai penulis cerita, dari tiap karyanya tuh selalu punya istilahnya punya progres yang signifikan banget gitu. Dan akhirnya kayak gue juga bersyukur juga bisa dilibatkan di tiap proyeknya itu, yang gue bisa belajar banyak banget buat karir acting gue juga. Terus juga gue belajar banyak juga sama Yandi bagaimana ya istilahnya tuh kolaborasi filmmaker tuh seperti apa yang lebih nyaman dan lebih baik untuk membuat karya yang baik juga gitu. Kalau untuk lokasi juga sama seperti yang di series kah atau beda? Kalau series tuh Itali
sama Jakarta aja gitu. Okay. Nah, kalau yang film ini ada Finland untuk pengambilan Arktiknya, terus juga ada Kroasia, terus ada Jakarta. Itu gak cerita nggak Mas Andi kenapa akhirnya memilih tempat-tempat itu buat yang film? Nah, kalau yang Kroasia ini sebenarnya memang lebih teknis sih gitu, karena dari produser ini kenal sama produser Korea yang pernah kerja bareng, terus akhirnya kayak menawarkan syuting di Kroasia gitu, karena ya jadi maksudnya mereka ini si cerita film ini ceritalah gitu, kita mau syuting sore gitu, terus untuk pemilihan lokasinya itu dibantu sama orang Korea ini untuk saya punya temen nih produser juga di Kroasia dan dia punya PH juga gitu, jadi bisa membantu untuk ya administrasi dan istilahnya tuh kan karena kita kebanyakan syutingnya di Kroasia, jadi ya pasti akan lebih banyak dibantu sama orang Kroasianya sendiri gitu. Jadi dengan itu akhirnya cobalah gitu mereka scouting untuk lokasinya dan lain-lain, ternyata pas sesuai dengan kebutuhan cerita gitu, karena Kroasia itu juga salah satu negara sunset terbaik di dunia. Terus juga kan sunset maksudnya kan memang sesuai sama ceritanya juga tentang senja gitu. Terus juga ada satu kota Grozny ini pun juga kotanya tuh kecil sekali, saking kecilnya tuh jumlah penduduknya cuma 60 orang gitu. Yang kecil, benar-benar kecil banget gitu. Udah mungkin kalau dia dikategorikan desa kayak lebih kecil dari desa gitu. Nah, ini juga penggambaran tuh kayak pas gitulah untuk karakternya Joe yang memang mengasingkan diri, dia pengen jauh dari keluarganya gitu. Jadi pas lah gitu untuk lokasinya gitu. Jadi makanya akhirnya kita memutuskan untuk syuting di Kroasia. Kalau Finland itu pemilihannya karena memang penggambaran karakternya Joe yang memang fotografer travel fotografer gitu. Jadi dia memang sering ke luar negeri, pindah-pindah negara untuk foto, dan bisa dilihat di first looknya Jonathan pun juga dia lagi di kapal pemecah es, lagi foto wildlife-nya di Arktik gitu. Nah, jadi mau membuat seserius itu profesi fotografer gitu. Kalau saya kemarin pas di press kan juga Mas Andi bilang ada satu spot yang transpirasi dari hasil fotonya Mas Dion buat dia lokasi. Ya ini Arktik ini. Jadi memang gua itu 2019 memang beneran ke Arktiknya gitu untuk fotoin wildlife gitu di Arktik gitu. Nah, ternyata dari situ Yandi benar-benar terinspirasi bahwa memang fotografer tuh bisa seserius itu, bisa pergi jauh sekali ke antar benua, malah ke benar-benar kayak hampir di ujung atasnya dunia bumi ini gitu. Nah, makanya kayak terus dia terinspirasi itu dan akhirnya kayak pas untuk menggabungkan cerita itu ke dalam film sore ini untuk ngarakterin si Joe ini. Pasti kan beda dong pas foto hunting sama pas syuting, gimana? Beda banget. Keribetan mungkin apa suhunya atau mungkin jadi tantangan sendiri. Kalau suhu sih udah kebayang gitu. Cuman ya pasti beda sih kalau misalnya kita lagi pergi sendiri untuk ya tujuannya cuma foto-foto aja, tapi kalau di film kan kita juga pasti kolaborasi sama krunya juga gitu. Terus juga adegannya pun juga nggak bisa yang kayak sekali beres aja gitu kan, pasti ada beberapa shot yang harus diambil. Terus ya untuk mengambil beberapa angle juga gitu. Jadi ya pasti beda sih gitu. Ada tantangan ketika syutingnya di Arktik itu? Ada mungkin tantangannya atau semua aman lancar? Kalau karena guanya udah pernah ke Arktik, jadi kayak itu udah terbayang dan udah ya udah ketahuan lah gitu kayak gimana. Cuma buat yang mereka selain gua ya itu tantangan banget sih gitu. Karena mereka juga harus tanggung jawab sama kameranya, tanggung jawab sama gambarnya juga gitu. Kalau gua kan istilahnya tanggung jawab sama adegan gua aja sama karakter. Tapi kan yang lain juga banyak sih gitu yang harus dipikirin gitu, masalah produksinya gitu-gitu. Sama sore apa sendiri di situ? Nah, waktu yang gue itu sendiri. Oh, sendiri. Jadi kita tuh ngerjain film sore tuh bisa dibilang hampir setahun. Jadi Maret 2024 tuh gue syuting sendiri dulu di Finland. Terus September, Oktober tuh yang barengan di Kroasia. Terus Jakarta juga barengan November. Nah, baru Februari tahun ini 2025 ini si
sorenya sendiri syuting di Vin. Itu continuity gimana tuh kan? Wah iya benar, kita ngejagain continuity-nya tuh juga ribet juga tuh karena istilahnya bentuk fisik dan rambut juga harus ngepasin. Rambut sih biasanya pasti yang ya makanya ya itu emang kita udah di note sih gitu dari awal. Yang paling kerasa susah kalau buat dia apa ketika ngejaga continuity? Badan sih masih aman sih, rambut ya paling ya kalau kayak gitu ya. Kayak kadang-kadang kelupaan misalnya ternyata terlalu panjang atau kependekan pas lagi potong rambut kayak gitu. Tapi ya kalau kependekan susah manjanginnya soalnya. Iya, benar. Jadi berarti berapa bulan tuh kalau buat si Joe dari yang tadi Februari ke September ya? Nah, kalau sebenarnya sih kalau Maret 2024 ke syutingnya yang Kroasia itu sebenarnya gak ada kepentingan yang kayak harus persis karena memang itu kan trip sendiri gitulah gitu. Ya yang PR tuh ya tapi juga maksudnya jangan sampai terlalu jauh berbeda lah intinya kayak gitu. Jadi ya lumayan jauh sih bedanya, hampir setengah tahunan lebih lah. Tapi kenikmatan apa kira ngerjain sore lagi tapi dengan mungkin cerita yang lebih dalam terus lebih kompleks mungkin sekarang? Kenikmatannya mungkin bisa kayak ini sih apa ya, kayak ngobati kangen sama fans-fansnya sore yang udah ada gitu ya. Karena selama ini tuh setiap kali lagu-lagu soundtrack yang dari web seriesnya dimunculin, dimainin gitu, fans sore itu inget banget gitu masalah quotes-nya juga yang tau nggak kenapa senja itu menyenangkan. Itu kan kayak quotes sakralnya sore gitu. Setiap dimunculin seperti itu selalu rame lah di sosial media. Terus sekarang kita pun juga udah mulai promo pun juga makin rame juga fans-fansnya sore yang istilahnya tuh kayak flashback lagi, terus kayak nonton ulang lagi gitu. Jadi rasanya kayak mereka tuh care banget lah sama karya ini. Terus entah mau komen yang pro kontranya dalam karya sore ini ya itu personal aja gitu ya, maksudnya balik lagi ke masing-masing gitu ya, maksudnya dari yang penontonnya juga, tapi bahwa kita udah ngerjain film sore ini, terus juga kita udah berkarya secara tulus, terus juga udah yang terbaik juga gitu, hasilnya mudah-mudahan bisa dinikmatin dan juga menjadi membuat kita tuh bisa apa ya, ngerasain tuh cinema experience itu juga sangat berbeda gitu. Perbedaan dari web series ke filmnya gitu. Berarti ketika diumumin mau dibikin film, rame tuh fans di sosial media. Rame. Kita aja pas kita lumayan banyak launching kita waktu awal bulan apa tuh ya, November tahun lalu apa kalau nggak salah, atau bulan apa gue lupa, kayak ngumumin kita habis selesai syuting di Kroasia gitu. Itu udah rame. Habis itu ngumumin first looknya Jonathan itu juga rame. Terus pressconnya apa so far sih antusiasnya positif banget ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 Juli pun juga antusiasnya juga rame, dan semoga juga penonton sore mau nonton di awal-awal banget, meskipun mereka mungkin udah nonton web seriesnya kurang lebih tahu alur ceritanya, tapi nggak mengurangi rasa penasaran juga. Jadi mau nonton di hari pertama. Yang belum nonton web seriesnya pun juga semoga bisa langsung buru-buru ke bioskop tanggal 10 Juli ataupun di weekend pertama, karena takutnya nanti kalau udah lewat dari weekend pertama tuh banyak spoiler. Iya. Karena kalau udah terlalu banyak spoiler yang dibocorin tuh rasanya kayak kurang greget gitu nontonnya gitu. Berarti apakah masih dengan quotes-quotes yang menjadi jualannya kah di sini? Ya nanti kita lihat aja. Menurut gua yang ini nih, menurut gua tuh karena gua udah nonton fullnya dan udah nonton finalnya gitu, yang gua ngerasain tuh ngawinin gambar sama soundtrack. Itu gila magis banget sih rasanya. Gambarnya lebih manjain mata sekarang. Itu dia sama soundtracknya kan ada yang baru juga gitu ya, dari Bara Suara juga, terus juga ada Sheila on 7 gitu. Itu menurut gua kayak kawin banget gitu. Ditambah lagi mungkin kualitas suara musiknya juga itu yang super juga gitu, yang akhirnya kayak
wah kalau ditonton di studio bioskop yang bagus gitu rasanya kayak puas banget sih. Makanya gue bilang cinema experience-nya tuh dapat banget di film ini. Oh, berarti lu udah preview? Udah. Kebetulan gue udah nonton 2 kali. Terus gimana pas lu nonton? Ya itu rasanya gue nggak tahu ya, gue nggak mau bias juga gitu, nggak mau terlalu subjektif juga. Tapi gue pun juga sebagai penonton, yang misalnya gue bukan yang main, gue cuma nonton aja. Yang gue rasain itu satu kata, painful sih. Painful itu dalam arti ya gue sebagai penonton bisa masuk rasa dan juga emosi yang ada dalam cerita itu gitu. Terus kayak nggak apa-apa banget memainnya cuma 2 orang gitu. Yang bukan ada supportingnya, tapi kayak hampir lebih dari setengahnya itu pemainnya cuma 2 orang yang cuman ya ngomongin tentang hubungan gitu. Tapi kita sebagai penonton bisa masuk gitu, terus kayak ya benar-benar ngikutin alur ceritanya, bisa enjoy aja gitu. Ya kayak definisi kayak nama hubungan ngobrol nggak sih sebenarnya? Iya benar. Dan apa ya? Gue tuh selalu salut sama karya-karya Yandi itu, memang dia detail sekali masalah dialog gitu. Iya. Dia gue pun juga sering banget kejadian kalau misalnya baca skrip terus pas baca terus disuruh acting gitu, penulisannya itu kayak baku, terus kayak ini penulisnya sebenarnya ngobrol di sehari-hari apa emang kayak gini beneran nggak sih gitu. Kok ngerasa kok gue bacanya kayak nggak mungkin deh sehari-hari ngomongnya kayak gini gitu. Kenapa ditulis di skrip ya gitu. Nah itu yang nggak gue dapet di Yandi selalu detail sekali dan selalu kayak diucap terus kalimat-kalimat dialog yang ada di sini itu sampai memang nggak terdengar aneh gitu. Yang bener-bener kayak obrolan meskipun puitis pun itu tetap masih ya relevan gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya tentang senja, kenapa senja itu menyenangkan itu kan puitis, tapi kalau diomongin dalam sebuah pasangan tuh ya emang romantis ya bisa juga kayak gitu. Tapi nggak jadi kayak nggak awkward juga kayak gitu tuh. Nah sama halnya juga cerita tentang kayak istri dari masa depan, kayak orang penonton kayak wih gila ini fantasi apa gitu kan, futuristik dan lain-lain, sci-fi. Tapi ya buktinya di web seriesnya sendiri viral gitu, udah puluhan juta kali orang nonton gitu. Terus orang pun juga nggak ngerasa kayak ini ada alien yang datang dari planet lain terus ngaku-ngaku kan nggak ngerasa itu gitu. Tapi ya tetap ngerasa grounded juga, ngerasa kayak ya karakternya itu real gitu. Ceritanya pun juga sangat relevan gitu. Jadi bisa masuk ke ceritanya, terus juga ngerasain emosi dan rasanya gitu. Kayaknya apapun yang dilakukan Sore dia memaafkan kalau dia tuh menyebut diri dia dari masa depan gitu. Jadi orang-orang nggak ngerasa kayak apa nih robot kah apa. Iya betul. Meskipun dia disclaim aku dari masa depan gitu. Tapi ya udah dengan cara dia bicara ngobrolnya masih masuk gitu. Benar. Dan gimana sama Sheila Dara lagi, apakah udah makin nyaman atau masih cari-cari? Kalau untuk masalah kerja sama Sheila Dara ya nyaman sih, pasti nyaman aja gitu, karena udah berkali-kali kan udah kerja bareng, udah tahu seperti apa kebiasaan dan bagaimana untuk memulai kerja barengnya seperti apa gitu. Tapi yang pasti kita memulai dari nol lagi ya bagaimana kita untuk mendalami karakter-karakter yang ada dalam cerita ini gitu. Ya yang pasti kita juga dibantu sama Yandi, itu yang dimudahkan banget sih, karena dia yang nulis cerita, dia yang akan ngedirect, dia yang akan ngejagain cerita karakternya semua gitu. Jadi kita dikasih ruang yang cukup luas juga, dikasih waktu yang cukup banyak juga untuk develop, untuk reading, untuk diskusi. Ya dan asiknya juga Yandi memang sangat-sangat men-challenge pemain-pemainnya untuk kasih input, kasih ya apapun saran-saran yang bisa dimasukin ke dalam karakter, dalam cerita gitu. Jadi ya benar-benar ngobrol bareng banget sih gitu. Ketika kan sebelum kan Batika Bravani ya, sekarang sama Sheila. Kalau dari fans ada mungkin yang mempertanyakan atau gimana? Banyak banget di awal kita ngumumin udah selesai syuting terus ada Sheila aja, pasti pertanyaannya seperti itu gitu. Tapi ya yang pasti kita nggak mau ngebanding-bandingin seperti apa gitu, tapi yang pasti bahwa memang Sore ini karakternya udah bertumbuh dan udah jauh lebih dewasa dalam ceritanya, dalam karakternya juga.
Nanti mau hasilnya seperti apa, penonton lebih suka yang mana itu ya terserah lagi. Tapi ternyata yang kita rasain bahwa kalau misalnya responnya rame dan banyak pro kontra masalah, oh ternyata netizen ataupun penonton sore itu sangat-sangat care sekali ya sama karya ini gitu. Kok sampai diributin itunya gitu loh gitu. Jadi mereka ya sayang sekali mungkin sama karya ini dan mungkin sangat terinspirasi, banyak juga yang mungkin sangat relate sama ceritanya juga gitu. Dan kalau bisa dibanggain nggak sih winning teamnya dengan Mas Yandi lagi, Sheila dan Dion? Kalian ngerasa kayak gitu dengan ketika mau syuting, beres nih kayak ini kita udah aman nih kita bertiga nih? Iya, ada rasa nyaman di situnya juga sih. Gue kalau tiap kali diajakin kerja bareng sama Yandi ataupun Sheila juga gitu, rasa kayak ada rasa aman dan nyaman itu pasti ada juga sih, karena kita udah tahu patternnya, kita udah tahu cara kerja kita juga sama masing-masing seperti apa, kita tahu banget. Ditambah lagi kemarin kita film sore ini syutingnya cukup lama, yang akhirnya kayak terus di luar negerinya juga cukup lama, 1,5 bulan barengan. Itu benar-benar kayak kita bisa saling kenal satu sama lain tuh, benar-benar kenal deket banget gitu kan. Jadi ya kalau nextnya dipertemukan lagi sama Yandi sama Sheila pun juga ya gue sih sangat-sangat ngerasa aman dan nyaman banget sih gitu. Tapi masih ada ngerasain nggak sih tantangan baru gitu meskipun sama main sama mereka udah berkali-kali? Selalu, wah apalagi sama Yandi ya, yang itu yang tadi gue bilang itu. Jadi dia tuh di tiap projectnya tuh selalu ada yang sesuatu yang kayak wah gila sih Yan, lu bisa nulis kayak gini kok bisa nemu dari mana ya gitu. Tapi kadang misalnya nulisannya kayak gitu kayak belum sepenuhnya kena ataupun misalnya gue pahamin gitu ya, tapi ternyata pas hasilnya kayak film sore ini gue setelah nonton, wah gila, mind blowingnya tuh bener kayak luar biasa gitu. Jadi setiap proyeknya meskipun gue kenal udah lama, tapi dia selalu kasih tantangan baru. Tapi dia cerita kenapa akhirnya dia mau dijadikan film kan? Kalau yang series dia tadi ada personalnya kan, karena berhubungan dengan pacar yang sekarang jadi istrinya. Kalau ketika diangkat jadi film, aduh gue lupa ya statementnya seperti apa. Tapi yang pasti ya itu yang gue kurang pasti sih statement yang pas yang diucapin bahwa memang kenapa akhirnya 8 tahun kemudian akhirnya baru difilmin. Padahal sebenarnya memang wacana untuk memfilmkan sore ini sebenarnya udah cukup lama gitu. Cuman emang tertunda ya masalah mungkin penulisan ataupun masalah investor dan yang lain. Ya itu sih yang bikin cukup lama gitu. Tapi emang wacana untuk mau ngefilmin tuh udah lumayan lama sih. Berarti dengan jeda yang 1 tahun dengan lengkap itu juga cukup ngejaga. Kan mungkin pasti ada project-project lain, ngejaga karakter juga tantangan juga dong buat. Iya, makanya sehati-hati itu juga ya Andi gitu. Maksudnya karena ini proyeknya mungkin gue bisa bilang sih ini masterpiece-nya Yandi gitu ya. Gue bisa bilang itu gitu. Mungkin karena masterpiece itu jadi dia sangat berhati-hati untuk masalah penulisan cerita, karakter, persiapan, produksi, budget produksi, terus juga ya semuanya sih gitu, kayak dari segala aspek tuh selalu sangat dipikirin lah sama dia gitu. Dan puji syukurnya juga semua kru juga saling punya inisiatif untuk bertanggung jawab sama karya-karyanya masing-masing gitu. Jadi istilahnya tuh kru-krunya semuanya ataupun kayak kita sebagai aktor pun juga gitu ya. Itu tuh nggak kayak cuma kerja abis itu beres udah selesai gitu. Tapi punya tanggung jawabnya juga setelah selesai syuting masuk ke post pro gitu ya, ada tanggung jawabnya. Rasanya kayak pengen banget nih karyanya tuh bener-bener bisa kasih terbaik banget gitu loh. Jadi bener-bener ngejagain sampai bener-bener cetak di CP gitu. Di CP tuh yang istilahnya tuh udah mau diputar di bioskop gitu. Jadi keren sih, ini semuanya terlibatnya bener-bener kasihnya tuh 100% gitu. Dan ketika lo ngebaca lagi si karakternya, sudah sejauh apa nih Dion dengan Joe yang di versi film ini secara karakter? Ya kalau ada kemiripannya mungkin kemiripannya introvert gitu ya. Juga kemiripannya suka foto gitu. Tapi ya untuk
masalah hubungan dengan pasangan sih beda sih gitu. Terus juga rasanya juga berbeda, pembawaan juga berbeda. Joe sama gue-nya sendiri berbeda sih berbeda gitu. Tapi ya memang ada sedikit-sedikit gitu. Makanya kan yang tadi gue bilang juga gitu, bahwa memang Yandi itu ada terinspirasi bahwa adegan Arktik itu yang dari personal life-nya gue masukin ke karakternya Joe gitu. Terus juga kebetulan Joe ini juga introvert juga, gue juga introvert gitu. Mungkin itu yang mungkin apa ya, alasan utamanya juga kenapa Yandi nggak cari aktor penggantinya gue gitu. Kan apa, dari Joe yang web series ke Joe yang film ini nggak nyari aktor pengganti. Makanya langsung kepikirannya, oh gue lagi yang mainin Joe ini gitu. Tapi kalau akhirnya apakah meneruskan dari Joe yang di series atau belajar ulang lagi aja dari yang film buat pendalamannya? Pendalamannya dari ulang. Jadi pas awal kita ngumpul bareng lagi untuk masalah reading itu, ya kita nginget lagi gitu apa yang sudah ada di web seriesnya. Kita nginget lagi, kita ngelis kayak gimana sih Joe, kayak gimana sih Sore gitu. Nah dari situ baru dikembangin gitu, bahwa memang di cerita film ini sudah sangat berkembang, sudah sangat bertumbuh, udah sangat dewasa. Apalagi yang perlu dimasukin nih gitu. Kalau buat lu sendiri, si series Sore ini seberapa personal? Karena kan juga waktu itu juga cukup meledak kan di ini. Ya apa ya, seberapa ya rasanya gimana ya, web series Sore sih benar-benar ini juga sih menurut gue, kayak satu karya gue yang berkesan banget lah gitu. Karena cukup banyak orang tahu banget gitu. Setiap kali kayak misalnya ketemu sama orang-orang baru yang istilahnya tuh ngenalin gue, yang akhirnya kayak, mas saya seneng banget sama web seriesnya Sore gitu, saya udah nonton berkali-kali, kayak gitu yang akhirnya kayak testimoni itu yang kayak bawa energi positif lah buat gue juga, yang akhirnya kayak gue inget banget betapa sulitnya syuting web series saat itu gitu, karena kita tim kecil apa adanya gitu, cuma bertujuh sama pemain. Ternyata hasilnya viral, terus juga sangat berkesan buat penonton sampai sekarang pun juga. Terus akhirnya difilmin, jadi ya benar-benar kayak berkesannya itu berkali-kali lipat gitu. Tapi ada juga sedikit ketakutan gitu. Iya pasti. Ketakutannya sekarang ini adalah bagaimana ternyata bisa ekspektasi penonton tuh bisa sesuai atau malah lebih gitu. Kalau kurang ya nanti ditambah-tambahin dikit lah bisa gitu. Tapi jaga ekspektasi penonton itu ya yang pasti nggak mungkin bisa memuaskan semua penonton ya, nggak mungkin bisa nyenengin semua penonton gitu, karena perspektif Yandi, kita semua yang sudah membuat ini ya pasti berbeda sama penonton. Ekspektasinya pasti ada yang pasti nggak sesuai juga gitu, tapi ya ini udah kita buat dengan tulus, dengan yang paling terbaik juga gitu. Ya mudah-mudahan bisa, ya setidaknya nggak harus 100% tapi ya 99% lah gitu, menutupi ekspektasi penonton. Sebagai orang lama di Sore, gimana nanti bisa menjanjikan ke penonton Siladara memenangkan Sore sebaik apa, sesempurna apa menurut Dion? Wah, kayaknya gue nggak kebayang lagi siapa pemain yang pas buat jadi Sore selain Siladara, gitu aja sih. Karena menurut gue kesulitannya tuh banget untuk jadi Sore di film ini, karena layeringnya tuh waduh banyak banget gitu. Bisa dibilang kayak ya mungkin adegan bangun tidur aja itu berkali-kali kan. Itu aja susahnya setengah mati gitu, ditambah lagi dengan durasi yang cukup panjang, ngejagain rasa dan emosinya si Sore ini menjadi istri dari masa depan itu, untuk hadir dan juga nemenin si Joe sebagai pasangannya itu, wah itu sulitnya tuh luar biasa gitu. Dan menurut gua itu kalau dimainin sama pemain lain mungkin kayaknya nggak, rasanya tuh akan berbeda sih. Dan menurut gua karena kolaborasinya Sila sama Yandi ya udah matching banget, udah cocok banget, jadi ya akhirnya jadi hasilnya tuh jadi lebih pas gitu. Kayak nggak ada yang lebih cocok lagi ya, yang benar untuk film ini. Itu udah jodohnya itu ya, udah
definisi karakter menemukan jodohnya. Benar. Jadi kalau film sore ini tayang di tanggal 10 Juli 2025. Kira-kira ketika film nanti tayang, experience apa yang didapetin penonton atau mungkin fans-fans yang udah pernah nonton di YouTube-nya, di yang seriesnya ketika nonton filmnya? Experience yang sangat berbeda itu ya, untuk visual, audionya juga itu jauh lebih berbeda, kualitasnya sangat lebih bagus juga. Ditambah lagi dengan soundtrack yang menurut gue yang bikin merinding banget, rasanya tuh kayak masuk ke dalam adegannya, masuk ke dalam emosi ceritanya gitu. Itu yang menurut gue yang membuat experience-nya sangat berbeda juga. Gue punya satu adegan favorit dalam satu film ini, scene ending yang menurut gue yang kayak, lu nanti kalau udah nonton di 10 Juli 2025 ini, film sore ini, tungguin sampai abis banget gitu ya. Ya apalagi di scene ending, kalau nanti udah didengerin dengan soundtrack bara suara terbuang dalam waktu, itu kayak wah, kenapa gue ngomong film ini painful, itulah di situ tuh kayak puncak klimaksnya itu. Justru benar-benar di akhir ya. Iya, kayak terbayar semua. Ini durasi nanti filmnya tuh 2 jam. Jadi ya sebisa mungkin sebelum nonton buang air kecil dulu. Ya, biar gak keluar. Biar jangan sampai nanti kelewat sedikit, takutnya nanti jadi kayak kok udah jam sini. Iya gitu. Jadi kalau bisa persiapan dulu gitu. Ya, buang air kecil dulu, jangan terlalu banyak minum. biar konsen sama ceritanya. Oke, thank you Mas Dion udah mampir Siang Seleb. Dan buat itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Sore Istri dari Masa Depan tanggal 10 Juli 2025. Nonton di bioskop, jangan nunggu yang bajak-bajakan, jangan link-link aneh, terus nonton aja. Gak usah difotoin adegannya, gak usah ngerekam adegannya. Kalau mau support bukan dengan foto atau video adegannya, tapi dengan foto tiketnya, foto posternya, atau foto bareng case-nya ketika sinema visit. Ya, jadi nggak usah merekam tuh nggak keren, di share-share tuh juga nggak bagus. Dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Paling Seleb, dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.